Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya mendengar podcast Dian Sastro dengan siapa itu anaknya konglomerat lah yang pernah mewawancarai juga Voice of Ceprot. Saya tertarik dengan profil Dian Sastro ini sejak lama sebetulnya, dan lebih tertarik lagi ketika dia bermain film Kartini. Dia mengungkapkan bahwa penjajahan di Indonesia itu, kebodohan itu dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini sendiri, demang-demang itu. Dan sekarang dia juga memasuki satu episode yang seperti Ratu Adil. Saya punya tantangan untuk Dian Sastrowi. Seperti halnya dia juga seorang filosof dan dia seorang mu'alaf. Saya tertarik dia untuk memainkan satu film Siti Khadijah. Siti Khadijah ini kan seorang yang sudah beragama menurut petunjuk dari Nabi Isa alaihissalam, yang menyambut kehadiran dari sosok Nabi akhir zaman, Nabi penutup Muhammad SAW. Nah, sosok Khadijah ini sepertinya banyak tergerus dengan sosok Siti Aisyah yang lebih banyak dikampanyekan sebagai sumber daripada hadis. Padahal sosok Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup itu terbentuk dari karakter Siti Khadijah yang spiritual, dan keluarganya, pamannya pendeta gitu. Nah, ini kalau ada kesempatan saya ingin berdiskusi dengan Dian Sastro, yang kebetulan saya juga ada hubungan jauh ya dengan keluarga Ibnu Stowo yang menjadi eyang dari suaminya gitu, anaknya Adi Gunastowo. So, saya dulu tinggal juga di keluarga adik iparnya Ibnu Stowo di Menteng. Dan saya juga melewati satu fase yang mirip-mirip dengan Dian Sastro. Dan saya satu alma mater dengan Dian Sastro. Saya dari Arsitektur UI dan dia dari Filosofi UI, dan saya pun sejalan dengan pemikiran dosen pembimbingnya Rocky Gerung. Ya, mudah-mudahan saya bisa berkolaborasi dengan Dian Sastro dalam film yang memerankan situasi menjelang kedatangan Nabi penutup Muhammad SAW, yang secara kontekstual berada di era umatnya Nabi Isa alaihissalam
sebab mereka lah yang membenarkan dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Sementara umat Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mulai terjebak pada pengkultusan, atau lebih jauh bisa jadi sudah penuhanan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang berbeda, sebab segala pujian itu kan hanya untuk Rabbil Alamin, Alhamdulillahirabbil Alamin. Tidak ada pujian untuk manusia. Tapi hari ini kita sering mendengar pujian Nabi besar, junjungan kita. Nah, ini udah tidak sesuai dengan petunjuk di kitab. Karena di kitab itu justru Nabi Muhammad SAW itu dibatasi hanya 4 kata namanya disebut di kitab itu. Karena dia hanya melanjutkan petunjuk yang telah diterima nabi-nabi dari Adam alaihissalam sampai nabi penutup gitu. Dan itu ada ratusan nabi, bahkan ribuan. Ada yang tercatat di kitab, ada yang tidak. Ya mudah-mudahan ada peluang di sisa umur saya untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang ingin mencerdaskan bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini agar bisa menjalankan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, menjaga perdamaian dunia dengan Pancasila yang berperi kemanusiaan yang adil beradab. Dan hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi dengan negara kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dan umat manusia dan alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Robi adilni mudkhalai sediki wa ahrini muraja sediki wa jalim ladun kasultanan nasiro. Salamun kaulam ya Rabbi Rahim. Salam dari Menara Langit, Muhammad Anrason Napoleon, berbagi cerita. Alhamdulillahirabbil alamin.